Sudah dengar Bu? Sudah terdengar, Pak. Sudah ya. Oke. Eh, Pagi ini kita masuk pagi hari Bu ya. Jarang-jarang masuk pagi hari biasanya Betul. terlalu sore. Kebetulan tengah hari ke bawah ini agak renggang, agak kosong. Agak siang nanti sampai malam sepertinya akan hadir rapat di kementerian. Yang saya mintakan tadi. Alhamdulillah masih bisa kita ini Bu ya. Kita sip. Baik Ibu Siva dan rekan-rekan atau adik-adik dari mahasiswa-mahasiswi. Ini pertemuan kita yang kedua ya terkait dengan manajemen ekspor impor. Eh, Sama seperti yang minggu lalu, karena sifatnya praktisi, maka eh, saya sendiri kita kita sama-sama mengedepankan diskusi. Kita perbanyak diskusi. Kalau memang ada ya dari rekan-rekan yang belum tahu atau ada memiliki pertanyaan terkait dengan ekspor impor, silahkan yang ditanya. Nanti akan kita coba bahas-bahas kira-kira eh, topik apa yang menarik atau pertanyaan apa yang menarik yang perlu kalian ketahui terkait dengan ekspor impor, bea cukai dan lain-lainnya. Ataupun perdagangan internasional yang terkait dengan ekspor impor, saya persilakan juga. Ya. Untuk yang hari ini kita akan bahas tentang barang larangan dan pembatasan seperti yang dikatakan tadi oleh Bu Siva. Nah, kita akan mengulas sedikit apa itu barang larangan, apa itu barang pembatasan, apa itu barang bebas, regulasinya bagaimana, caranya untuk menghindari bagaimana, atau caranya untuk mengetahui bagaimana, atau bahkan kalaupun dia barang pembatasan, apakah masih bisa eh, dilakukan transaksi impor ekspornya, kira-kira sampai di situ. Karena memang eh, ketika kita belajar tentang impor ekspor, ketika kita hendak melakukan transaksi dalam hal eh, kegiatan internasional, kita harus tahu apa yang barang apa atau jasa apa yang kita pertukarkan atau perdagangkan. Kadang ketidaktahuan kita itu mengakibatkan kita sendiri yang repot. Nah, jadi beberapa kasus yang saya temui ada saja yang pelaku usaha yang mungkin baru pertama kali atau mungkin hanya dengar-dengar dari rekan ketika melakukan transaksi perdagangan impor ekspor dan ketika proses pengiriman barangnya sudah sampai ke pelabuhan tempat di mana yang harusnya akan dapat pemeriksaan di sana dan ternyata barangnya adalah pembatasan atau larangan sehingga pengurusan yang dia lakukan terhadap perizinannya susah karena memang perizinan ini di kementerian lain itu memakan waktu yang tidak singkat dan proses perizinan seperti yang kita ketahui itu agak sedikit berbelit-belit kalau di Indonesia ya bisa sampai seminggu bisa sampai let's say 3 hari lah atau seminggu memang akibatkan susah ditambah akibat ketidakpengetahuan itu jangka waktu pengurusannya pun bertambah otomatis biaya logistiknya bertambah karena dia perlu biaya timbun. Ingat kalau barang impor atau barang ekspor ketika dia sampai ke titik pelabuhan tempat penimbunan sementara istilah yang kita sebutkan kemarin, maka dia akan membayar biaya timbun namanya. Yang let's say bisa aja sampai 200 atau 300 US dollar per kontainer per hari. Jadi ketika waktu tunggunya semakin lama, berarti ongkos logistiknya semakin mahal. Ya, ketika ongkos logistik semakin mahal, maka dia akan eh, pelaku usaha akan sedikit banyak mempertimbangkan apakah ini barang worth it nggak kalau aku urus izinnya. Kalau dia seminggu misalnya kena biaya sekian biaya timbunnya, dibandingkan dengan harga komoditas yang dia import atau ekspor, maka akan ada pertimbangan di sana. Ketika dia tidak worth it, maka itu barang akan dia lepaskan saja, nggak diurus sama sekali. Jadi kalau rekan-rekan atau ada sekalian pernah dengar,
berita beberapa bulan terakhir kemarin ada 20.000 kontainer yang akhirnya dirilis oleh pihak pelabuhan dan bea cukai karena terlalu lama terpendam. Itulah sebanyak itulah dia, 20.000 kontainer karena ketidakmampuan dalam hal mengurus perizinan. Oleh karena itu, sebelum melakukan ekspor impor, ada juga baiknya kita tahu ini barang dilarang atau tidak. Kemampuan kita dalam mengurus itu barang, ketika dia barangnya dilarang atau dibatasi, ketika ketika diwajibkan untuk mengurus izin, kita mampu atau tidak. Kalau tidak mampu, baiknya uh, kita perlu strategi untuk ya paling tidak jangan mengimpor atau mengekspor barang-barang yang kita tidak mampu dalam hal perizinannya. Ya, nanti kita akan belajar ke arah sana. Oke. Namun sebelum itu, saya persilahkan kalau ada pertanyaan terlebih dahulu mengenai materi yang sebelumnya, yang minggu lalu, atau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan ekspor atau tentang dengan kepabeanan yang kira-kira pengen ditanyakan, saya persilahkan ya, baik melalui kolom chat atau raise hand. Ya, bagi yang tidak terkendala sinyal, silakan open video, nggak apa-apa. Bagi yang terkendala ya, mungkin dapat menyesuaikan. Ya, baik. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Raise hand boleh, via kolom chat juga boleh. Sebelumnya sedikit review tentang pertemuan kemarin. Eh, ini kemarin yang harus kita semua pahami alur perdagangan internasional, ya. Ini juga harus kita minimal harus kita mengerti lah bagaimana alur perdagangan internasional itu terjadi. Dokumen-dokumen apa yang harus kita lengkapi ketika kita melakukan transaksi perdagangan internasional. Biasanya dokumen-dokumen yang seperti ini itu berlaku baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Jadi ketika kita ekspor, pasti pihak di sana itu akan meminta yang namanya sales contract, purchase order, invoice, packing list. Kalau dia shipping company berarti nanti akan dimintakan shipping instruction, bill of lading, airwell bill kalau dia pesawat, out of manifest kalau dia dua-duanya. Out of manifest berlaku baik pesawat ataupun uh, kapal laut ya. Ini dokumen-dokumen yang berlaku secara internasional. Kalau PIB, pemberitahuan impor barang atau pemberitahuan ekspor barang, itu dokumennya tidak berlaku secara internasional, namun berlaku nasional. Jadi kalau kita ekspor dari Indonesia ke Cina misalnya, maka kita perlu PEB, pemberitahuan ekspor barang. Itu untuk pemerintah, untuk kita laporkan ke bea cukai. Namun untuk di sananya, di Cinanya, nanti ada format tersendiri di mereka. Dan biasanya pihak otoritas pemerintah di sana itu akan sudah berkoordinasi dengan pembeli di sana, dalam hal ini importir di Cinanya. Dan nanti dia akan berkoordinasi ke sana, dokumen yang harus dilengkapi adalah dokumen A, B, C, D. Ya. Jadi kalau tadi ini dokumen-dokumen yang dari sini adalah dokumen berlaku secara internasional, namun pemerintahan ekspor barang itu berlaku sesuai dengan ketentuan masing-masing negara. Ya, jangan nanti karena kita mau ekspor, kita sudah buat PEB, berarti kita anggap PEB itu kita gunakan juga di negara tujuan. Enggak, itu beda. Ya, jadi harus kita pahami juga. Sama dalam dalam konteks barang larangan dan batasan tadi. Bisa saja ketika kita impor barang A misalnya, ternyata di barang A itu di Indonesia adalah barang larangan. Apakah barang A itu adalah barang larangan di Malaysia atau di Papua Nugini atau di Cina? Jawabannya belum tentu. Karena balik ke regulasi masing-masing negara. Ya, sama. Di dokumen tadi juga seperti itu. Barang larangan dan batasan juga balik ke ketentuan masing-masing negara. Ya. Kemudian yang kemarin kita sudah pelajari, ini tidak saya jelaskan lagi. Hmm, Nanti sekalian ya, kalau ada yang mau ditanya silakan langsung resen atau via kolom chat.
Nah, ini Incoterms. Incoterms juga ini berlaku secara internasional. Jadi semua negara pasti berlaku term of conditionnya ketika kita memakai FOB free on board bagaimana, ketika kita memakai CNF cost and freight bagaimana, CIF cost insurance and freight bagaimana. Nah, ini berlaku secara internasional. Kalau Indonesia sendiri, kita berdasarkan regulasi di Peraturan Menteri Keuangan menyarankan menggunakan free on board, cost and freight, dan CIF, nih, cost insurance and freight. Tiga ini yang diusulkan untuk menggunakan. Mungkin eh, landasan hukum kenapa menggunakan yang tiga ini lebih jelas terkait dengan pembagian pelabuhan ekspornya dan pelabuhan impornya. Ya. Namun yang lainnya ini, apakah boleh digunakan? Boleh. Hanya memang nanti menarik menarik mundurnya kewajiban ataupun biaya-biaya freight nanti yang harus dicantumkan di PIB agak sedikit lebih sulit. Contoh selain dari yang tiga ini yang sering digunakan adalah paling bawah, delivery duty paid. Jadi kalau rekan-rekan impor atau ekspor barang via barang kiriman itu contohnya FedEx atau DHL. Nah, dia door to door, sifatnya door to door ya. Jadi dia delivery duty paid. Begitu barang begitu nyampai ke kita, baru biasanya kita bayar. Atau kebalikannya, barang ketika berangkat dari sana, baru kita selesaikan bayar. Kira-kira seperti itu ya. Itu contoh yang paling lazim digunakan eh, atas Incoterm yang delivery detik paid. Ya. DHL FedEx itu paling sering. Ya. Incoterm sudah, kemudian nah ini tabel yang sama berlaku internasional. Investasi. Kemudian kita kemarin sempat belajar tentang konsep kepabeanan ya. Nah, ini juga minimal harus kita pahami ketika kita berhubungan tentang arus logistik barang impor ataupun ekspor, kita harus sudah mengerti kira-kira notify partinya yang mana yang kita harus sesuaikan, pihak-pihak mana yang harus kita sesuaikan ya. Kalau tentang barang berarti kita harus koordinasi ke eh, kalau ya, kalau kita baru mulai salah lapangan ikutnya, berarti kita nanti akan menyampaikan dokumen-dokumen seperti manifest ataupun eh, bill of lading. Nanti akan kita sampaikan ke bisa jadi ke bea cukai, bisa jadi ke Syah Bandar, misalnya Departemen Perhubungan dan lain-lain. Ya. Kemudian kemarin kita sudah belajar tentang konsep impor, di mana konsep impor itu adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Nah, secara hukum ketika kita berbicara tentang impor, yaitu ketika kedengaran suara saya, PPT-nya kelihatan ya Bu ya? Udah terdengar lagi, Pak. Ya, oke. Tadi sempat Ya, keluar. tadi ada, iya, mohon maaf ya tadi agak enggak ini jaringannya agak ini. Secara hukum ketika suatu sarana pengangkut atau apapun bentuknya ketika melintas daerah zona ekonomi eksklusif Indonesia sudah dikatakan impor. Oleh karena itu, dia harus berkewajiban melakukan segala persyaratan yang ada dalam Undang-Undang Kepabeanan. Ya, itu konsep konsep ketika dikatakan impor. Apapun itu, mau pesawat presiden, mau pesawat kalau kita bilang kemarin bahkan alien pun kalau melintas nah dia harus mematuhi undang-undang kepabeanan karena memang dicantumkan seperti itu ya. Nah, di pada prinsip seluruh barang impor adalah dimasuk. Kemudian kalau ekspor, nah ekspor ini agak sedikit lebih unik karena memang tidak harus menunggu ketika dia melintas di
zona ekonomi eksklusif. Namun ketika barang sudah memuat ke atas sarana pengangkut, ketika sudah dia naikkan ke Hmm. atas sarana pengangkut, yang mana sarana pengangkutnya ini akan meninggalkan wilayah negara Indonesia, maka sudah dikatakan sebagai barang ekspor. Ya, ketika sudah dikatakan sebagai barang ekspor, maka kewajiban-kewajiban yang terkait dengan kegiatan ekspornya itu harus dipenuhi dulu sehingga dia boleh keluar dari wilayah Republik Indonesia. Namun ketika uh, barang sudah naik ke sana pengangkut dari Tanjung Priok, nah, ternyata sana pengangkutnya bergeser hanya ke Makassar, maka itu bukan dikatakan barang ekspor. Itu nama itu dikatakan sebagai transit atau angkut lanjut. Bisa saja nanti dari Tanjung Priok dia geser ke Makassar, dari Makassar baru dia ke Filipina. Maka persyaratan ekspornya harus diurus di Makassar. Kira demikian konsep-konsepnya ya. Eh, Ini kemarin kita sudah berbicara tentang konsep kepabeanan bahwa dalam barang impor itu harusnya dilakukan pemeriksaan pabean baik pemeriksaan fisik ataupun dokumen. Tapi kalau untuk barang ekspor tidak wajib dilakukan pemeriksaan pabean, hanya penelitian dokumen saja. Pemeriksaan fisik di sana hanya berupa opsional kalau di ekspor ya. Tapi kalau di impor itu harusnya secara bottom line-nya itu harus dilakukan pemeriksaan fisik. Oh, Alifah, ada pertanyaan? Ya, silakan. Oh, eh, halo Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, kemarin sempat dapat soal soal UTS. Sebenarnya saya masih belum terlalu ngerti. Jadi kalau misalnya ada pelintas batas, misalnya orang nih yang ada di perbatasan, dia kerja di negara sebelah. Nah, dia kan bawa alat-alat pekerjanya, kadang juga suka bawa kayak hasil panennya gitu untuk dibawa pulang gitu. Nah, itu termasuk ekspor impor nggak sih, Pak? Atau wajib dan apakah wajib untuk melapor ke kepabeanan? Kepabean. Ya, sekian terima kasih. Sebentar saya ulangi sedikit tadi Pak. Berarti dia dia kerja di luar negeri, kemudian Iya. dia bawa ke dalam, begitu. Ya keluar dan ke dalam kan alat-alat kayak bawa alat-alat misalnya di tanah seberang dia di perbatasan di seberang itu dia seperti uh, apa bertani seperti itu kan butuh alat-alat dari rumah ke sana gitu kan terus atau bawa sepeda motor. Nah itu bagaimana Pak untuk hukum ekspor impornya? Oke, oke, oke. Baik, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Oke, jadi eh kalau ditanyakan hukum impor ekspornya, ap- kita balik ke konsep dulu ya, ke konsep impor tadi ya. Nah, kalau ditanya secara hukumnya, dia sudah melakukan impor ataupun ekspor karena sudah melintasi wilayah eh, daerah pabean kalau bahasanya di Undang-Undang Pabean itu daerah pabean ya. Ketika dibaca melintas maka dia sudah melakukan impor ataupun ekspor apapun bentuknya walaupun eh, dia petani dia bawa cangkul segala macam nah itu banyak terjadi itu banyak terjadi di sisi sebelah ini kalau rekan-rekan peta kita di sisi sebelah sini ini banyak terjadi tuh di daerah perbatasan dengan Malaysia kemudian yang sebelah sini Merauke Merauke sebelah bawah Jayapura sebelah sini nah ini banyak banyak terjadi namun ketika ditanyakan bagaimana pelaporannya, maka ada dua sisi. Ya, ketika eh, dia hanya satu hari saja, dia perginya pagi, pulangnya eh, sore. Nah, di perbatasan itu ada namanya buku catatan kepabeanan. Jadi dia tidak dokumen ya. Karena kalau dokumen tadi kan pemeriksaan impor barang, pemeriksaan ekspor barang gitu. Nanti tes secara teknisnya, ini saya ngomongin secara teknis, di sana itu ada namanya buku catatan KPBN. Dia hanya cukup melaporkan bahwa saya bawa ABC. Pulangnya bawa ABC. Nanti akan di cross check kelengkapannya saja di sana. Ya.
Kalaupun misalnya ada penambahan misalnya dia berangkat dari Indonesia ke Malaysia karena dia kerja di kebun karet yang ada di Malaysia, bawanya ABC, ternyata pulang dia bawa ABC, DEF, maka terhadap DEF-nya itu akan diperhatikan nilainya ekonomis atau tidak. Arti kata ekonomis nanti akan ada, kalau kemarin saya katakan itu kalau penumpang pesawat dia $500 gitu kan. Nah, kalau di perbatasan itu ada sekitar kalau tidak salah 150 per hari atau 50 per hari. Tapi hitungannya per hari, ya hitungannya per hari. Tergantung negaranya. Malaysia 50, Papua Nugini kalau tidak salah hanya sekitar 40 atau 30. Kenapa berbeda? Karena memperhatikan kondisi perekonomian negara tetangga, ya. Malaysia lebih 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 kita katakan lebih sejahtera daripada Papua Nugini bahasanya. Jadi karena transaksi-transaksi seperti itu ada pengecualian-pengecualian yang berlaku. Namun kalau dikatakan apakah mereka sudah melakukan ekspor-impor, tetap sudah melakukan karena balik ke konsep impor ataupun ke konsep ekspor tadi. Ya, kira-kira demikian ya, Alika ya. Ya baik Kalau Pak, nanti terima ditanya kasih. kenapa terlalu strict sekali di perbatasan, kenapa harus dicatat? Kan untuk kehidupan sehari-hari, ya itu pandangan dari pusat. Namun kalau rekan-rekan datang ke sana, ke perbatasan, maka akan ditemukan dilema ataupun konflik-konflik yang bawaannya dari pusat. Contoh, ketika saya sempat tahun lalu ke Ntkong selama sebulan, saya perhatikan ketika ada yang berangkat dari Ntkong Indonesia ke Malaysia, ya dia mengaku petani segala macam, pulangnya belanja beras dalam jumlah yang cukup banyak. Kita kita misalkan 10 nih, 10 karung lah misalnya. Namun ternyata bukan dia saja yang melakukannya. Sehari itu bisa sampai 20 atau 30 orang. Setelah kita telusuri lebih lanjut, itu dibawa semua ke Pontianak. Ya, ternyata ada oknum yang mengatur di Pontianak dalam hal dia tahu aturan regulasi perbatasan itu ya bisa 1 hari sekian, maka akan dibagi-bagi 1 hari berapa orang akan berangkat, 1 hari berapa orang akan berangkat. Nah, itu menjadi modus-modus yang ada di modus-modus pelanggaran impor ekspor yang ada di perbatasan. Ya, kenapa kita konsen ke arah sana? Karena memang pada akhirnya balik lagi ke pertanyaan kita kemarin, yang ini tidak bayar pajak, yang ini bayar pajak. Tidak tercipta level playing level fieldnya tidak tercipta. Maka yang akan mengeluh itu ya pihak-pihak yang sudah akan melaksanakan regulasi dengan benar, namun ditimpa oleh barang impor yang kita bilang ilegal, sehingga dia akan lama kelamaan akan uh, boleh kata tutup gulung-gulung tikar lah. Karena memang ya barangnya tidak laku. Lebih murah barang yang impor ilegal dengan memanfaatkan modus-modus yang lintas batas seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, begitu ya, Alifah. Sudah clear? Sudah Pak, terima kasih. Tapi Iya, Pak mohon baik. maaf tadi Hmm. untuk jumlah yang 150 itu dalam rupiah atau ribu? 150.000. USD, biasanya USD. Oh, USD. Oh, Atau oke. nanti diterjemahkan menjadi ringgit Malaysia. Oh, Ya, baik, ada Pak. dua, bisa USD, bisa jadi nanti kalau ringgit Malaysia dia bukan 50, berarti sekitar 100-an lah. Iya. Oke, Pak. Ya, Baik, terima kasih. oke. Ya. Ada pertanyaan lain terkait dengan konsep impor ekspor dulu? Tadi pertanyaan lupa terkait dengan konsep impor ekspor ya. Nah, baik di darat maupun di laut juga demikian di perbatasan di sini di pesisir timur Sumatera ini, perbatasan dengan Batam, Tanjung Pinang, itu juga berlaku ya, yang harian seperti itu karena memang banyak hanya yang datang ke Singapura untuk katanya bekerja, kemudian pulang sore, atau sebaliknya orang Malaysia datang ke Batam ngakunya menjadi konsultan atau bekerja juga di Batam, berangkat pagi pulang sore, ya. Nah, itu contoh yang di laut. Itu yang tadi yang kita tanyakan di darat. Oke.
Sebentar ya. Hmm. Ada yang ditanyakan lagi? Baik, setelah konsep impor ekspor kemarin kita sampai sini sudah. Nah, ini alur alur umum impor ya. Datang, bongkar, timbun, beritahu, periksa, kemudian baru boleh keluar. Nah, untuk persyaratan eh, pemberitahuan ini ya berarti kita melaporkan lewat pemberitahuan impor barang ataupun dokumen-dokumen pelengkap yang dimintakan. Nah, syarat-syarat untuk kita boleh mendapatkan PIB itu eh, balik ke entitas ataupun individu. Ya, kalau barang kirimannya seperti barang kiriman pos, FedEx atau DHL, biasanya yang mengurus pemberitahuan barangnya itu adalah pihak FedEx atau DHL atau kantor pos. Mereka yang melaporkan dokumen-dokumen seperti PIB dan macam-macam itu ke Bea Cukai. Kita hanya terima door to door, ya. Itu tadi kalau yang eh, deliverability paid lah tadi bahasanya. Namun ketika ketika di eh, kita pakai kontainer atau pakai logistik via angkutan udara, nah kita juga bisa mengurus PIB sendiri. Nah, syarat mengurus PIB sendiri kita harus punya badan usaha, baik CV ataupun PT. Nah, ketika kita sudah punya badan usaha CV atau PT ini, kita harus mendaftar via online single submission, OSS lah bahasanya. Nah, di menu OSS tadi nanti akan dikasih pilihan CV atau PT kita itu bergerak di bidang apa. Maka silakan checklist bidang impor atau ekspor atau kepabeanan. Sehingga nanti setelah di OSS itu diverifikasi dan divalidasi, maka CV ataupun PT ataupun perusahaan kita tadi itu akan memperoleh yang namanya nomor induk kepabeanan NIK, bukan kependudukan ya, nomor induk kepabeanan NIK. Nah, atas NIK tersebut, maka nanti kita akan dapat meminta yang namanya modul pabean. Modul pabean itu semacam aplikasi yang bisa kita install ke laptop lah misalnya. Aplikasi yang bisa kita install ke laptop itu, yang namanya modul pabean itu, ada modul pabean impor, ada modul pabean ekspor. Nah, itu nanti modulnya kayak form isian yang mempermudah kita untuk mengisi ketika ada PIB, isi namanya importirnya, isi eksportirnya, dari sana siapa, isi berapa jumlah barangnya, isi nanti berapa jumlah bea masuknya yang harus kita bayarkan, CIF-nya. Kalau yang di tahun lalu kita sempat praktik ya Bu ya, terkait dengan pengisian di model kepabeanan, cuman untuk yang kali ini sepertinya kita tidak sempat untuk praktekannya. Namanya model kepabeanan. Yang pentingnya model kepabeanan nanti kita bisa install, kita bisa input, nanti sistemnya tinggal send. Ketika sudah selesai input, send ke kantor tujuan kita melakukan import ekspor. Ya, hanya sampai situ aja semudah itu. Nanti tinggal menunggu reply dari sana atas barang tersebut oke untuk dilakukan pemeriksaan. Jika memang diperiksa, kalau memang tidak diperiksa maka oke untuk dikeluarkan dari kawasan pabean. Kawasan pabean tadi itu adalah tempat penimbunan barang sementara yang ada di pelabuhan ataupun di uh, bandara menunggu semua urusan selesai baru dikeluarkan ya. Mohon maaf untuk yang pertemuan kali ini kita tidak bisa praktekkan pengisiannya via modul pabean. Mudah-mudahan nanti jika ada pertanyaan silakan nanti rekan-rekan boleh WhatsApp, pengen tahu misalnya soal modul pabean atau ada yang sempat nanti kerja misalnya ada masalah tentang modul pabean nanti silakan WhatsApp ke saya saja nggak apa-apa ya. Oke, ini yang
alur umum impor, ekspornya kemarin juga kita sudah. Nah, ini ekspor biasanya beritahu dulu, baru masuk TPS, masuk kawasan pabean. Setelah masuk kawasan pabean ditimbun sementara dulu. Kalau ada periksa maka dia akan diperiksa. Kalaupun tidak, umumnya tidak, maka dia akan langsung dimuat ke atas sarana pengangkut sehingga untuk sampelnya dapat dikeluarkan ya. Nah, ini kantor pabean dan udah, kawasan pabean juga udah. Hmm. Pungutan negara, nah, ini pajak biaya masuk ya, biaya masuk dan pajak dalam rangka impor, biaya masuk ataupun biaya keluar. Biaya masuk. Dan karena ini objek-objek dari biaya keluar, rekan mungkin sudah cukup familiar terkait dengan ini ya. Hanya ada 5 klaster. Kalau mau lihat lengkapnya ada di PMK nomor sisi kiri bawahnya, PMK nomor 39 tahun 2022 ya, untuk mengetahui berapa kursnya. Oke. Ini kedatangan pengangkut, sudah. Bentar. Kita langsung ke barang-barang. Sambil menunggu, silakan ya kalau ada pertanyaan, resen atau tulis di kolom chat. Ya, kemudian. Ya, kelihatan ya PPT-nya. Nah, kita masuk ke konsep barang larangan dan pembatasan. Nah, mungkin ada rekan-rekan bertanya kenapa ada barang ekspor yang dilarang, ada barang impor yang dilarang. Nanti akan kita coba jelaskan satu persatu. Nah, dasar hukum dari barang larangan dan batasan ini yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang sekarang sudah beberapa kali diganti, dan yang paling terakhir itu adalah Perpu Nomor 2 Tahun 2022 terkait dengan Cipta Kerja. Pasal 50 dikatakan bahwa semua barang dapat diekspor atau diimpor. Jadi boldline itu sebenarnya dapat diekspor atau diimpor. Itu boldline-nya. Hanya ada pengecualian, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang. Ya, jadi kalau ditanya, boldline-nya sebenarnya semua barang dapat diekspor. Hanya memang kita harus mengetahui yang mana yang dilarang, yang mana dibatasi, ataupun ditentukan lain oleh undang-undang. Ya. Kemudian ada juga dasar hukum yang kedua itu undang-undang pasal 53 Undang-Undang Kepabeanan. Pasal 53 Undang-Undang Kepabeanan. Nah, di situ dikatakan bahwa eh, untuk kepentingan pengawasan, maka setiap KL, setiap kementerian lembaga yang mengatakan barang A, B, C, D ini adalah barang yang dilarang ataupun dibatasi, maka mereka harus melaporkan ke Menteri Keuangan. Ya, untuk selanjutnya Menteri Keuangan akan menetapkan barang tersebut untuk diawasi di perbatasan oleh Bea dan Cukai. Ya, jadi kalau ditanya ada nggak barang yang sebenarnya KL lain itu melarang atau membatasi, namun tidak dilaporkan ke Bea Cukai, jawabannya ada. Ya, kalau begitu, apakah barang tersebut walaupun dilarang ataupun dibatasi oleh KL, namun di Bea Cukai tidak diberitahukan, apakah barangnya boleh diimpor atau diekspor? Jawabannya boleh. Nanti untuk lebih lanjutnya bagaimana? Apakah nanti barangnya akan diizinkan masuk atau enggak? Jawabannya diizinkan, karena memang tidak dilaporkan ke Kementerian Keuangan. Jadi pola seperti ini di kementerian lembaga harusnya sudah clear ketika mereka melaksanakan eh, regulasi barang A, B, C ini dilarang ataupun dibatasi, maka mereka harus melaporkan juga ke
ke Kementerian Keuangan. Ya, karena skema mainnya sesuai dengan pasal 53 Undang-Undang Kepabeanan. Oke. Nah, berikut penggolongan barang impor ekspor seperti yang telah saya sampaikan tadi, ada tiga. Yang pertama itu barang bebas. Barang bebas itu artinya sama sekali tidak perlu izin, ya, boleh impor ataupun ekspor, tidak perlu izin ya. Kemudian ada namanya barang dilarang. Nah, ini mutlak tanpa pengecualian. Ya, ini sama sekali tidak boleh dilakukan impor ataupun ekspor. Oke. Kemudian ada namanya barang dibatasi. Nah, ini yang paling banyak di Indonesia. Barangnya dibatasi. Sehingga perlu izin ataupun syarat-syarat terkait lainnya dari KL, untuk dari Kementerian Lembaga untuk melakukan proses impor ataupun ekspornya. Ya. Nah, terhadap ketentuan barang larangan dan batasan tadi ini, yang merah sama yang hijau, yang merah sama yang kuning ini diatur oleh kementerian dan lembaga yang terkait lainnya. Kementerian Keuangan termasuk termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak mengeluarkan daftar barang yang dilarang ataupun dibatasi, karena memang tugasnya hanya di perbatasan itu hanya sebagai pengawas saja, pengawas regulasi saja. Ya. Ketika barangnya masuk, maka kalau bebas dia berarti tidak boleh langsung keluar, tinggal dilihat saja pemungutan negaranya apakah sudah selesai. Kalau sudah selesai berarti baru keluar. Kalau yang merah ketahuan barangnya dilarang berarti sama sekali tidak boleh untuk dilanjutkan masuk ke wilayah NKRI atau tidak boleh keluar dari wilayah NKRI. Kemudian kalau yang kuning ya tinggal dilihat perizinannya apakah sudah selesai atau tidak. Ya. Nah, kalau ada yang bertanya, kira-kira bagaimana cara kita mengetahui yang mana yang hijau, yang mana yang merah, yang mana yang kuning? Kalau rekan-rekan pernah dengar kemarin itu, atau Bu Silo pernah ngajar, bisa dilihat listnya dalam website LNSW ya. Ya, benar ya, karena itu yang paling update. Jadi kadang kalau kita ngelihatnya nge-search di Google itu PMK berapa atau Permendak yang melarang barang larangan, kadang-kadang yang kita download itu belum tentu yang terbaru. Tapi yang di NSW sudah pasti terbaru. Kenapa dia terbaru? Karena NSW itu adalah portal yang dipakai bersama oleh antar KL. Jadi setiap kementerian lembaga mengeluarkan produk, maka mereka harus melaporkannya ke Kementerian Keuangan itu. Kementerian Keuangan itu di sistem yang ada di Kementerian Keuangan itu namanya LNSW. NSW tadi, Indonesia National Single Window. Jadi satu window di satu pintu. Jadi barang-barang yang radikal tadi ada listnya beberapa macam list tadi itu dilaporkanlah ke INSW. Nah, INSW ini sudah punya database yang digunakan eh, DJBC, yang di perbatasan itu karantina, kemudian imigrasi kalau juga dia pakai data, akan mengambil data dari INSW. Ya, kita itu akan ngambil data dari INSW apakah barang-barang barang-barang A, B, C yang kita temukan di perbatasan itu masuknya kategori merah, hijau, atau kuning. Jadi di NSW itu sudah lengkap dan paling update. Ya, jadi tidak perlu sampai melihat Google peraturan Permendak nomor berapa, kira-kira seperti itu ya. Jadi tinggal buka di NSW aja. Nah, ini kita contohkan dulu ya. Ini NSW. NSW. Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, ini websitenya itu kalau mau lihat sebenarnya tinggal INTR LNSW. Ini banget nih. Nah, ini tinggal buka ini. Nah, di sini ada nih, cari kode HS atau uraian HS. Ya, kalau tahu kode HS-nya bagus. Tapi kalaupun tidak tahu, tinggal klik saja. Kira-kira uraian nama barangnya itu apa. Saya contohkan gading. Nah, ini kode sebelah kirinya adalah kode HS-nya. Jadi kalau rekan-rekan mau impor produk yang
bahan bakunya dari Gading, maka nanti akan diminta cantumkan saja kode HS yang ini, yang sebelah kiri ini, ya. Namun untuk mengetahui apakah ini dilarang atau dibatasi atau barang bebas, masuklah ke kolom yang warna biru ini, detail. Nah, ini tinggal di sini sebelah sini saja. Nanti akan kelihatan ini klaster klaster HS-nya, HS code-nya ini. Oh ya, satu lagi. HS code ini berlaku secara internasional, ya, seperti yang saya sampaikan kemarin minggu lalu. Harmonized System Code ini berlaku internasional. Jadi, ketika rekan-rekan melaporkan HS ini di Indonesia, maka di luar negeri pun sama. Kode HS-nya pasti sama, ya, karena dia berlaku secara internasional. Oke, yang beda itu yang bawah sininya, bawahnya ini tarif tarif kepabeanannya, tarif bea masuknya. Nah, berarti kalau kalau impor yang kode seperti ini, bea masuknya 5%, range 11%. PPh-nya ketika dia tidak punya API, angka pengenal impor, maka sekian. PPh-nya kena sekian. Nah, ini sesuai dengan regulasi di PMK 11 ini. Nah, ini paling paling gampang untuk melihat. Nah, untuk melihat, tinggal lihat ini regulasi impor. Nah, ini yang perlu rekan-rekan perhatikan. Ketika diklik regulasi impornya, maka dia akan ketahuan apakah dia barang larangan ataupun pembatasan. Ternyata ada izin yang harus dipenuhi. Artinya apa? Dia merupakan barang yang dibatasi. Balik ke ciri kita tadi, kalau barang dibatasi itu harus ada izin dari instansi terkait. Nah, dalam hal ini izinnya itu izin dari karantina sesuai dengan PP 82 tahun 2000. Berarti dia harus ada izin dari karantina. Kalau izinnya ada, maka bolehlah dia impor. Namun kalau izinnya tidak ada, berarti dia tidak boleh impor. Nah, kira-kira demikian cara cara lihatnya di NSW. Lebih mudah dia. Nah, itu impor. Kalau ekspor bagaimana? Tinggal klik yang di bawah sebelah sini. Kalau ekspor, ternyata dia harus ada persetujuan ekspor tumbuhan alam dan satwa liar berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan. Jadi yang ini harus dapat ini izin ekspornya. Kalau nggak dapat izin ekspornya berarti terhadap barang tadi dan kode HS tadi kita nggak boleh melakukan ekspor. Ya, sesimpel itu ya. Tinggal lihat mau impor apa, mau ekspor apa, cek di NSP, lihat langsung listnya. Apakah dia barangnya oke atau tidak. Ya, contoh lain, beras. Nah, berasnya paling sering jadi polemik di Indonesia. Karena kalau impornya sembarangan bisa jadi tangkap ya. Nah, contohnya ini beras. Nah, ini pun beras banyak nih kode AS-nya. Ya, 1006, 1006, 10, 1030. Ada beras basmati. Ada yang tahu nggak beras basmati bagaimana kan? Yang oh ya Bu Sipa ya. Sering makan nih Bu Sipa ini beras basmati. Ya, Pak. Karena itu walaupun namanya beras, kode HS-nya juga beda-beda. Tergantung berasnya tipe apa. Ada yang ketan, ada yang basmati. Karena nanti ada pertanyaan juga itu, kenapa beda-beda? Ya, regulasi bedanya itu untuk melihat statistik di kita. Konsumsi di masyarakat kan belum semua, nggak semuanya beras ketan misalnya, nggak semuanya beras basmati. Jadi kita perlu untuk data statistiknya perlu. Tiap-tiap negara perlu data statistiknya itu. Kenapa diperlukan? Untuk menyeimbangkan supply dan demand di negara masing-masing. Ya, ya kalau dia bilang beras beras basmatinya di Indonesia full banyak, nggak perlu impor, tinggal naikkan biaya ininya, biaya masuknya, sehingga dengan penambahan pajak tadi harga beras basmati dari luar negeri yang masuk ke Indonesia menjadi mahal. Kenapa mahal? Apa akibatnya kalau mahal? Konsumsi di dalam negerinya akan enggan untuk beli beras mahal, beras basmati tadi, sehingga lebih mengkonsumsi beras-beras yang di domestik daripada dia ambil yang beras beras yang impor. Nah, itu fungsi kode HS ini kenapa beda-beda untuk menyusun data statistik di masing-masing negara, ya. Nah, kita contohkan beras basmati ini
Nah, ini kode HS-nya 10.06.3050. Dia masuknya berlaku per kilogram ya, bukan pakai yang persen, tapi 450 per kilogram. Ya, tidak pakai persenan. PPN-nya 0%, namun PPh-nya masih ada 2,5 sampai 7,5. Nah, untuk regulasi impornya, ternyata dia ada. Tinggal diklik. Ada nggak izinnya? Yang harus dipenuhi. Ternyata banyak. Tuh, ada izin A, B, C, D, E. Nah, ini semua harus dipenuhi. Ya, coba lihat. Ada izinnya. Izin karantina tumbuhan, ada. Nih, izin PI beras, ada. Bahkan satu kode HS bisa jadi dilarang, bisa jadi dibatasi, tergantung catatannya. Contohnya ini, dilarang. Berarti dia sama sekali tidak boleh diimpor. Oke? Namun ada kaki bawahnya, impor yang bagaimana yang nggak boleh? Dengan tingkat pecahan 25%. Nah, yang seperti ini nanti di PIB harus ditulis jelas. Karena akan dilakukan pemeriksaan oleh Bea Cukai. Ini beras basmatinya pecahannya di bawah 5% atau di bawah 20% atau di atas 20%. Kalau di atas berarti tidak boleh impor, dilarang. Kalau di bawah boleh impor. Hanya memang ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, ya. Jadi sekali lagi saya tekankan perlunya untuk mengetahui jenis barang apa yang kita lakukan untuk impor atau ekspor dan apakah barang itu barang bebas tadi yang warna hijau, barang merah dilarang ataupun yang kuning dibatasi, ya, untuk mempermudah kita dalam hal eh, bertransaksi secara internasional. Oke. Nah, untuk ekspornya juga ternyata dibatasi. Ada peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 23 tahun 2023 di sana. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang penasaran komoditas apa yang perlu dicari? Nanti tinggal lihat di sini. Nah, ini tekstil. Tekstil juga paling banyak jadi di bahan perdebatan di Indonesia karena memang tekstil luar itu murah, banyak yang impor, sementara industri tekstil kita jadi menjerit, ya. Nah, ini pun kalau tekstil juga masih banyak juga jenisnya nih. Tergantung tekstilnya, tipenya bagaimana, eh, bahannya dari apa, gitu. Ya, ini juga banyak. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya rasa tidak terlalu kecepatan kan kalau masalah penjelasannya ya. Kalau terlalu cepat tolong disampaikan. Izin Pak, berarti Hmm. regulasi yang ada di INSW ini berdasarkan semuanya berdasarkan data BPS gitu ya Pak ya, untuk memastikan kebutuhan tadi. Iya, Soalnya kan nanti kayak BPS pun akan ber- menggunakan data yang ada di NSW. Karena kan oh, NSW itu yang NSW itu semacam database-nya lah, database NSW. Jadi kalau saya ini kan misalkan ininya alurnya KL penerbit izinnya sebelah kanan, sudah penerbit izinnya sebelah kanan, dia akan melaporkan ke NSW bahwa barang-barang A, B, C, D, E ini barang yang dilarang atau kalaupun dia boleh masuk syaratnya A, B, C, D, E misalnya seperti itu. NSW ini nanti akan digunakan oleh KL-KL yang memerlukannya, contohnya bea cukai, karantina untuk melihat izin dari KL tersebut, BPS untuk melihat statistik dari data impor ekspor. Ya, jadi NSW ini hanya KL-KL tertentu yang boleh menggunakan sebagai outputnya. Cuman kalau inputnya semua KL yang mengharuskan barang larangan dan pembatasan harus melaporkannya ke NSW. Nah, NSW ini di bawah Kementerian Keuangan.
Jadi bahasanya harusnya seperti itu. Dia akan laporan ke Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan punya sistem yang namanya INSW. Nah, ini data BPS itu dari situ Bu Sifah, dari INSW itu diambil. Oh iya, siap. Dia tinggal nah, dia tinggal tinggal bikin surat, minta perjanjian kerjasama atau MOU, minta aliran data dari INSW ke BPS. BPS nanti yang pengguna outputnya kira-kira untuk menurut statistik data perdagangan. Siap. Iya. Siap. Mas Bagus, monggo. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi izin bertanya Pak, Hmm. mau mastiin aja. Tadi kan Bapak ngejelasin kalau barang tuh dibagi dari jadi 3 kategori, yang merah, hijau, dan kuning. Ah, Nah, sementara yang saya tahu tuh kemarin di Bea Cukai Jakarta, terus juga eh, pernah nonton vlognya Dokter Tirta, itu barang tuh dibagi cuman merah dan hijau aja gitu. Mau mastiin itu. hmm. Terus yang kedua, eh, pengen tahu sudut pandang dari Bapak tentang gimana caranya ngembangin usaha ekspor gitu, Pak. Mungkin Bapak pernah punya pengalaman teman eksportir atau apa gitu. Jadi saya pengen ada sudut pandang itu dari Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Bagus. Mas Bagus, mungkin yang Mas Bagus tonton atau yang kemarin sempat diskusi sama Bea Cukai Jakarta, itu mungkin maksudnya penjaluran kali ya, atau pengawasan, ya. Kalau pengawasan atau penjaluran itu sebentar saya tunjukkan PT-nya ya, sepertinya masih ada di PT ini. Hmm, ini dia, undang-undang pendapatan. Oke, kelihatan? Terlihat, Pak. Ini kalau yang tahun lalu saya jelaskan ke rekan-rekan dari UPI ya Bu Sipa, tapi kalau tahun ini takutnya malah nggak sempat, makanya tadi sempat saya skip. Nah, kalau yang Mas Bagus maksud itu mungkin penjaluran, jalur hijau, jalur merah, bukan jenis barangnya. Kalau jenis barang tadi tetap masih tidak. Yang hijau itu yang barang bebas, boleh bebas impor ekspor. Yang merah itu dilarang, yang kuning itu harus ada izin. Sebenarnya, kenapa saya kategorikan tiga itu untuk mempermudah pemahaman kita saja, ya. Namun kalau sistem penjalurannya atau pengawasannya memang ada dua, jalur hijau sama jalur merah. Artinya kalau suatu barang impor atau barang ekspor, ketika kita melakukan transaksi misalnya, terus disampaikan oleh pengurus atau disampaikan oleh bea cukai bahwa dia terkena merah, artinya dia harus diperiksa fisik, karena jalur merah bahasanya kalau di peraturan Menteri Keuangan itu ada. Jalur merah itu berarti dia barangnya harus diperiksa secara fisik dan dokumen. Jadi dua pemeriksaan fisik sama dokumen. Jadi periksa fisiknya dulu, jumlahnya sesuai, jenisnya sesuai atau tidak. Berdasarkan saya katakan tadi di NSW tadi kan banyak tuh fisik barangnya, kategorinya sekian persen, tingkat kelembapannya, misalnya. Itu semua diperiksa. Kenapa perlu diperiksa? Balik ke pernyataan yang minggu lalu saya sampaikan. Pelaporan terhadap impor atau ekspor bersifat self, ya. Dia yang melakukan impor ekspor yang melaporkan, bukan official assessment, self assessment bahasanya. Jadi kalau nggak jujur akan di-cross-check nanti di jalur merah. Kenapa self assessment bukan official assessment? Karena semenjak Undang-Undang 95, sebelum Undang-Undang 95, itu sifatnya official assessment. Artinya kalau official assessment, barang-barang yang masuk ke Indonesia, semua wajib diperiksa oleh Bea dan Cukai. Bea dan Cukai nanti akan mengisi di form barangnya, jenisnya apa, berapa bea masuknya, berapa pajaknya. Ketika hal itu terjadi, official assessment terjadi, maka akan terjadi banyak hambatan di pelabuhan. Bayangkan 22.000 PIB satu hari misalnya di Tanjung Priok.
Apakah bisa bea cukai meriksa 22.000 TIB satu hari? Nonsense. Kecuali ya ada kong kali kong di sana. Ya udah, saya isi sekian jalur merah, saya isi sekian jalur merah. Ya, untuk menghindari seperti itu, maka keluarlah yang namanya official assessment. Semua yang melaporkan itu diisi oleh importirnya atau yang dikuasakan oleh importirnya. Nanti akan diuji lewat dua jalur ini oleh sistem manajemen risiko di Kementerian Keuangan. Cara pengujiannya ya lewat jalur hijau atau jalur merah. Ketika dia kena jalur merah, maka akan diperiksa secara fisik. Kalau dia salah, maka akan ada akibatnya di sana. Entah itu denda, entah itu sanksi. Ya, kalau dia hijau berarti lanjut, tidak ada dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barangnya. Mungkin hanya dokumennya saja. Ya. Jadi untuk jalur hijau dan jalur merah ini, semua kategori barang boleh masuk. Bisa saja dia di jalur hijau ini adalah barang-barang yang warna kuning tadi atau warna merah tadi. Ya, kalau jalur merah ini bisa saja juga warnanya warna kuning. Yang ingat barang yang tadi tiga jenis barang. Ya, jadi yang mungkin yang masuk Mas Bagus itu adalah dua jalur ini. Ya, bukan bukan kategori barangnya, tapi kategori pengawasannya. Kalau di kita namanya kategori pengawasannya. Jalur hijau, jalur merah. Kadang ya semua dapat jalur hijau biar cepat langsung keluar. Ya, boleh. Senangnya dapat jalur hijau memang buat langsung barang begitu masuk langsung keluar. Barang begitu masuk bongkar di pelabuhan langsung keluar. Ya, semakin patuh semakin sering dapat jalur hijau. Kamu ketika ada kena sekali uji kepatuhannya salah, kena jalur merah ternyata memang dia melakukan pelanggaran di sana, maka akan menjadi evaluasi terus. Bisa jadi jalur merah terus dia nanti. Kira-kira seperti itu. Banyak nggak seperti itu, Pak? Banyak, sangat banyak. Ya, sangat banyak yang namanya importer-importer yang kita bilang nakal. Eksportir nakal juga banyak. Berlindung di balik ya beberapa cara ya. Oke, Mas Bagus, clear ya terkait dengan itu ya. Berarti ada dua penjaluran, jalur merah sama jalur hijau. Namun untuk kategori jenis barang, tetap yang tiga tadi ya. Barang bebas, barang yang dilarang, dan barang yang perlu izin. Atau barang yang dibatasi, bahasa bahasa kita. Baik, Oke, Pak. Ya, Mas Pak. Bagus, clear ya. Dan kemudian yang kedua tadi terkait dengan eh, ekspor ya Mas Bagus ya. Ya, Pak. Pengembangan usaha ekspor. Pengembangan usaha ekspor ya. Oke. Nah ini banyak nih beberapa rekan kita, Bu Siva yang dari UPI tahun lalu, beberapa sempat WhatsApp juga yang terkait dengan ekspor. Nah ini sangat-sangat sangat-sangat menarik soal ekspor ini. Ya, kalau ditanya tadi bagaimana cara kita membantu ekspor, memang kalau namanya bea cukai di regulasinya, karena sifatnya hanya seperti satpam, selama izinnya oke, maka kita akan push. Selama izinnya oke, maka akan kita push. Namun 3 tahun terakhir atau periode kedua lah, periode kedua ya, Bapak Presiden, mantan Presiden kita Jokowi, di mana kemarin itu Bu Menteri juga sempat, periode keduanya itu Bu Menteri sempat mencanangkan peningkatan ekspor. Caranya adalah mewajibkan di seluruh kantor bea dan cukai ada namanya klinik ekspor. Ya, di semua kantor bea cukai itu pasti ada namanya klinik ekspor. Fungsinya klinik berarti tempat konsultasi. Semua warga negara Indonesia yang akan atau punya rencana ekspor boleh konsultasi di klinik ekspor. Itu salah satu programnya Bu Menteri kemarin. Dan sekarang masih jalan kok. Namanya klinik ekspor. Nah, kenapa bea cukai didorong untuk klinik ekspor? Karena balik ke kata Bu Siva tadi, bea cukai punya database yang bisa dimanfaatkan oleh statistika, misalnya statistika. Tapi statistika tidak punya program untuk mengencourage pengusaha untuk ekspor.
Yang ada itu hanya Kementerian Perdagangan punya, Kementerian Keuangan pasti punya, karena dia punya database, kemudian Kementerian Luar Negeri. Nah, kenapa dicanangkan oleh Bu Menteri seperti itu? Karena kita tahu ini, kita bisa baca ekspor kita selama ini heavy-nya kemana. Contoh, karet, karet ban kita. Kita heavy-nya ke Eropa. Banyakan ke sana. Kenapa nggak kita coba ke Amerika? Padahal Amerika juga butuh. Kita bisa lihat ternyata beberapa kali ekspor barang ban ke Amerika langsung diterima oleh mereka jalur hijau. Bea Cukai bisa pantau, berarti di sana perlu banyak produk tersebut. Nah, atas dasar itu, data-data itu, kita bisa encourage ke masyarakat. Perusahaan ini, sini, saya kasih tahu, sebelah sana ada pasar, silakan ekspor. Datang saja kalian ekspor, nanti diskusi. Ya, nah seperti itu banyak. Jadi Mas Bagus kalau mau ekspor apa segala macam, boleh konsultasi ke banyak ekspor terdekat lah. Hmm. Atau untuk setelah ini nanti kalau mau WhatsApp via saya juga nanti diskusi, boleh kita nanti diskusi. Kira-kira apa pasar ekspor mana yang sedang berkembang yang bisa masyarakat Indonesia cari peluang lah di sebelah sana. Ya, demikian ya, Mas Bagus ya. Nah, jadi Eh, itu kemarin programnya Bu Menteri itu sampai sekarang masih jalan itu. izin bertanya lagi, Pak. Ah, Eh, jadi untuk di klinik ekspor itu sendiri itu apa aja yang bisa dikonsultasikan dan data-data tersebut tuh pasti gak gitu untuk kita nih closing ekspor ke luar negeri itu data-datanya tuh udah pasti eh, ap- udah pasti apa belum gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, klinik ekspor itu biasanya nanti akan mengarahkan prosedur ekspor dulu yang pertama. Jangan sampai kita salah prosedur ekspor. Seperti yang saya katakan tadi, barang itu kan ada tiga, barang bebas, dilarang atau eh, dibatasi. Nah, ketika kita ekspor komoditas A, itu harus dipastikan dulu apakah barangnya perlu izin dari kementerian terkait atau tidak. Nah, nanti akan diterangkan itu cara konsultasinya kemana saja. Ya, itu untuk proses ekspornya. Nah, nanti kalau untuk bertanya terkait dengan pasar, nanti akan diterangkan juga oleh banyak ekspor kira-kira pasar mana dan negara mana yang kira-kira cocok untuk ekspor yang akan kita rencanakan lah misalnya. Ya, jadi sana itu tempat konsultasi ya bebas-bebas saja bertanya tentang apa, regulasinya bagaimana, maka akan dijelaskan secara gamblang oleh rekan-rekan yang ada di banyak ekspor. Ya, oke, Mas Bagus. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Oke, Mas Ozi. Iya Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya mungkin lebih ke penasaran ini Pak terkait kegiatan offshore Pak terkait penambangan minyak bumi yang ada di luar daerah kepabeanan. Nah itu ketika Hmm, eh, masuk ke dalam Indonesia kan itu mungkin dalam jumlah banyak ya Pak untuk apa namanya membawanya. Nah itu apakah ada skema seperti apa sih Pak? Apakah ada perizinan tertentu atau dokumen tertentu sehingga bisa masuk ke wilayah Indonesianya itu Pak? hmm, oke. Offshore itu masih masuk ZEE atau sudah masuk ke ini eh, lepas pantai internasional? Ke lepas pantai Pak? Lepas pantai internasional berarti ya di luar Iya betul. dari ZEE ya. Ya betul Pak. Oke. Nah, kalau offshore memang eh, dia walaupun dia di luar ZEE berarti begitu masuk ke ZEE-nya harus melaporkan berlaku impor, harus ada PIB-nya. Nah, namun biasanya kalau offshore ini saya ingat saya dia melaporkannya PIB berkala bahasanya. Jadi dia sudah tahu setahun itu dia berapa kali eh, impor. Karena dia kan sudah tahu satu bulan berapa kali hasil dari offshore-nya sekian barel nanti akan dia dia taruh secara berkala selama setahun. Namanya PIB berkala. Ya, kalau dia ekspor mungkin nggak ya karena memang dia di luar dari ZEE-nya. Nah, ada beberapa kasus juga bahwa eh, dia sifatnya
dia bukan di laut internasional, tapi di ZEE dan langsung diekspor. Artinya kalau dia di ZEE kan harusnya dia masih di Indonesia tuh. Ketika dia diekspor, berarti harus melaporkan PEB. Ada PEB berkala juga yang akan dilaporkan. Nah, jadi tidak harus barang yang sudah ada di offshore itu ditaruhlah 100 mil dari garis pantai kita di tengah laut sana, tidak harus dibawa dulu ke pantai baru diekspor. Tidak. Bisa saja nanti dari sana dia langsung masuk kapal-kapal tanker yang dari luar negeri, sudah langsung dimasukkan ke dalam kapal tersebut, kapal tanker tersebut dan dibawa keluar langsung ke negara lain. Namun demikian dia harus melaporkan PEB, dia harus memberitahukan ekspor barang. Nah, kalau ditanya bagaimana tuh Bea Cukai melakukan pengawasan tersebut, nanti akan ada namanya audit terhadap uh, kegiatan dia. Nah ini, kelihatan nggak ini audit? Nah ini, nanti dia harus melaporkan semua kegiatan dia dalam kurun waktu yang diminta oleh tim audit. Nanti akan diproses. Ketika dia diketahui tidak melaporkan beberapa transaksinya dalam 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 PEB, maka akan dikenakan denda yang sangat cukup tinggi. Ya, karena audit ini adalah senjata terakhir di Kementerian Keuangan untuk melihat tingkat kepatuhan dari pelaku usaha. Ya, jadi walaupun dia PIB berkala, boleh langsung. Kalau tengah laut dia kan susah tuh, bawa ke darat dulu baru diekspor. Kadang-kadang kapal tankernya itu merapat tengah laut tuh, merapat ke uh, reach-nya, terus dia bawa keluar, merapat ke rig, bawa ke rig, bawa keluar. Namun demikian dia harus TEB nih, ekspor barang harus melaporkan pembelian ekspor barang. Kalau enggak, resikonya sangat tinggi. Ya, sama juga itu di 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 negara lain juga berlaku yang sama. Ketika dia ada eksplorasi di negara lain, terus dia geser ke luar negeri, maka dia akan berlaku juga ekspor di negara tersebut. Nah, ingat, custom to custom kadang ada hubungan. Jadi misalnya nih kita dengan bea cukai Singapura, ada kapal kita yang uh, rignya masih di JEE, kemudian dia begitu kapal masuk dia langsung bawa ke Singapura, seolah-olah dia akan menyelundupkan nih ceritanya, tapi dia tidak lapor. Di Singapura dia lapor, maka akan ada cross check ke bea cukai Indonesia. Bea cukai Indonesia kami dapat impor sekian barel minyak dari sana. Apakah sudah clear? Di sana mereka lapor enggak? Ketika ketahuan tidak lapor, maka akan terkena sanksi yang sangat tinggi. Ya, jadi dalam dalam hal ini sesama bea cukai antar negara pun saling bertukar informasi. Karena kita itu ada namanya World Custom Organization, induk kepabeanan tingkat dunia. Nah, di situ kadang ada skema-skema yang boleh kita katakan sebagai pertukaran data. Kira-kira demikian ya, Mas Fauzi, sudah cukup menjawab atau ada pertanyaan lain? Baik, Pak, sudah cukup menjawab, Pak. Sudah ya. Silakan yang mau bertanya, boleh. Kita akan balik dulu ke PPT. Bapak izin bertanya, Oke, ini. Oh ya, silakan, silakan Mbak Intan. mungkin ini di luar dari materi ya Pak. Izin Hmm, bertanya Pak, untuk terkait ekspor barang dari Indonesia ke beberapa negara yang memiliki ideologi seperti ideologi komunis seperti Rusia ataupun Korea Utara, apakah Indonesia sendiri bisa mengekspor barang ke negara tersebut Pak? Apakah ada regulasi khususnya? hmm, Terima kasih Pak. hmm. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Rusia komunis ya, Mbak ya? Iya Pak, Oke. Oh berpaham. iya, sorry. Sepengetahuan saya Rusia dengan Iran itu Rusia dengan Cina itu komunis demokrat gitu kan, pokoknya ada perpaduan antara demokrasi dan komunis. Oke, menjawab pertanyaan Mbak Iran, Mbak Iran lagi, Mbak Intan, dari salah ngomong Mbak Iran lagi. Menjawab pertanyaan Mbak Intan, jadi dalam transaksi perdagangan berlaku juga UN.
United Nations Sanction, ya. Kita mengacu pada aturan regulasi PBB juga. Kenapa kita mengacu pada regulasi PBB? Semua induk organisasi internasional, World Customs Organization, World Trade Organization, CITES, Interpol, semua harus mengacu ke UN. Semua mengacunya ke UN, ya, PBB. Jadi PBB itu sekarang mengsanksi ada 2 negara yang paling besar di Asia, kemudian beberapa negara kecil di Afrika. Rusia tidak termasuk sanksi, jadi belum. Artinya kita masih boleh ekspor ataupun impor dari dan ke Rusia. Korea Utara sudah masuk sanksi oleh PBB, termasuk sanksi perdagangan. Artinya apa? Kita tidak boleh melakukan impor ataupun ekspor ke Korea Utara. Ya, Iran masuk juga sanksi Dewan Keamanan PBB. Hanya yang disanksi hanya perihal senjata, bukan perdagangan. Artinya kita masih bisa melakukan impor ataupun ekspor ke Iran. Indonesia sebenarnya dalam hal ini agak sedikit tricky. Kenapa? Karena Indonesia menganut asas non-blok. Artinya apa? Sebenarnya Indonesia lebih kepada tidak memihak terhadap resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Tujuannya hanya untuk kemajuan kesejahteraan sosial. Hanya memang resikonya ketika kita memaksakan impor atau ekspor ke negara-negara yang disanksi oleh PBB, maka sanksinya ya sedikit banyak mempengaruhi juga terhadap perekonomian di kita. Contoh, Amerika Serikat akan tidak memperbolehkan ekspor terhadap uh, suplai pesawat terbang punya Indonesia, apalagi yang bermerek Boeing misalnya. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada sedikit banyak pasti berpengaruh ke kita. Ya, jadi acuan dari kita itu tetap mengarah ke UN sanction bahasan kalau kita. Ya, demikian ya Mbak Intan ya. Baik, Kalau Rusia masih boleh, hanya memang kalau untuk Korea Utara dan Iran Korea Utara tidak boleh sama sekali, Iran masih boleh. Kecuali memang ekspor ataupun impor senjata. Itu nggak boleh. baik, terima kasih, Pak. Oke, clear? Nanti kalau ada pertanyaan lain silakan ya. Saya percepat sedikit terkait dengan barang-barang non batasan. Tadi sudah. Ini hanya konsepnya kenapa barangnya dilarang. Biasanya ya ada 4 unit kesehatan eh, masyarakat ataupun lingkungan, ya, kemudian melindungi lingkungan hidup. Nah, contoh dari barang larangan ini, barang yang sama sekali dilarang ini contohnya B3 ya, barang berbahaya, beracun, dan barang B2 itu barang berbahaya dan beracun. Contohnya ozon, yang barang-barang yang bisa merusak lapisan ozon. Nah, itu sama sekali dilarang, ya. Narkotika itu bukan dilarang tapi dibatasi. Dibatasi hanya boleh industri yang bergerak di bidang kesehatan yang boleh impor. Selebihnya tidak boleh, ya. Nah, ini untuk yang penggolongan barang terekspor yang dibatasi. Ada aturannya di Undang-Undang Perdagangan, tujuannya untuk melindungi keamanan, melindungi kesehatan, dan melindungi lingkungan hidup, ya. Ini juga alasan kenapa barang-barang itu dibatasi, ada 9 alasan. Tadi yang 3 pertama, kemudian ini ada 6 tambahan. Yang paling menjadi perhatian adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, ya, kemudian meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah atau SDA. Nah, yang paling kiri ini menjamin terpenuhi dalam negeri ini sangat-sangat sering ya. Terutama kemarin pas zaman-zaman COVID itu malah banyak ekspor masker keluar, ekspor minyak goreng keluar, padahal di Indonesia sedang dibutuhkan. Sehingga dilakukanlah regulasi pembatasan, izinnya perlu dipersulit, ya. Demikianlah politisnya terkait dengan barang yang dibatasi, ya. Nah, ini dasar hukumnya tadi sudah sempat saya bahas, yaitu di pasal 53 Undang-Undang Kepabeanan, bahwa setiap KL yang menetapkan barang larangan pembatasan harus melaporkan kepada Menteri Keuangan, sehingga Menteri Keuangan dapat meneruskan ke Bea Cukai
agar barang-barang tersebut diawasi. Dan itu sudah menjadi praktik kepabeanan internasional. Artinya apa? Di negara lain juga berlaku hal yang sama. Setiap KL yang punya regulasi akan melaporkan ke customs untuk diawasi, ya, ke customs negara masing-masing untuk untuk diawasi. Ya, ini berlaku secara internasional. Kemudian eh, ini juga urgensi dari barang lartas tadi, hanya memang ini bukan dari sisi perizinannya, tapi dari sisi tarifnya. Jadi Kementerian Keuangan bisa saja menetapkan tarif yang berbeda-beda untuk memenuhi dasar hukum kenapa ada pelaksanaan barang larangan dan pembatasan tadi yang saya jabarkan tadi sebelumnya. Ya, kenapa ditetapkan tarifnya tinggi? Ya biar harga di dalam negerinya barang impor yang ada di dalam negeri harganya menjadi mahal. Ketika dia mahal, maka tidak langsung mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi barang sejenis atau barang substitusi yang ada di dalam negeri. Ya, kita tidak bisa langsung melarang barang tersebut masuk karena kan melanggar aturan di perdagangan secara internasional. Ketika kita melarang barang itu masuk, maka barang ekspor kita ke negara sana akan mengalami hambatan. Ya, jadi ada sisi-sisi yang perlu diperhatikan dalam hal transaksi perdagangan, kebijakan transaksi perdagangan internasional. Ya. Nah, kemudian ini tadi yang saya katakan terkait dengan skemanya. Yang sebelah kiri ini barang-barang larangan atau pembatasan yang ditetapkan oleh KL akan diserahkan ke INSW. Nanti INSW sebagai database akan digunakan. Nah, ini oleh pengguna jasa ini boleh melihat barang-barang apa yang diawasi atau dibatasi ataupun dilarang di portal ini. Importer juga boleh melihat, nanti akan digunakan oleh Bea dan Cukai dalam untuk pengawasannya. Ya. Kemudian, nah ini eh, penanganan ini menjadi isu yang menarik juga karena sering-sering banyak pertanyaan, eh, itu barang-barang yang dicegah ataupun ditangkap oleh Kementerian Keuangan itu diapain barangnya? Dijual kembali kah? Dimain matakah sama pihak lain? Atau diapain? Nah, ini regulasinya seperti ini. Ya, bahwa setiap barang-barang tersebut yang sudah prohibited and restricted goods tadi, maka kita kelompokkan ada menjadi dua. Yang pertama itu adalah salah, benar-benar diberitahukan, true declare, tetapi tidak dapat memenuhi izin. Berarti ini sebenarnya ini barang yang dibatasi. Barangnya benar-benar dilaporkan bahwa barangnya itu adalah beras. Misalnya impornya barangnya beras, namun dia tidak bisa memenuhi perizinannya. Dia tidak dapat izin dari Kementerian Perdagangan. Dia tidak dapat izin dari kementerian-kementerian terkait lain. Sehingga terhadap barang-barang seperti ini ada 3 kebijakan yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Yang pertama itu di cancel untuk impor, berarti dia bisa reekspor. Berarti barangnya begitu sampai ke pelabuhan, selama dia memberitahukannya benar, namun izinnya tidak dapat dipenuhi, maka dia boleh mengekspor kembali barang tersebut. Jadi barang tersebut tidak boleh masuk ke Indonesia. Dia boleh ekspor lagi, ya. Atau cara kedua, barang tersebut ketika dia tidak ekspor, dia karena susahnya mungkin ekspor, karena ekspor kan pasti akan izin lagi dari negara tempat dia awal impor. Nah, ketika dia pertimbangkan, oh ini susah sekali untuk ekspor kembali, akhirnya akan dimusnahkan. Jadi kalau rekan sering lihat itu, juga cukai pusat pemusnahan botol-botol minuman keras, botol-botol apa tekstil, pemusnahan handphone kemarin di Soekarno-Hatta walaupun di iPhone 16 misalnya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari pemusnahan berdasarkan kriteria yang ada di atas itu. Nah, kemudian yang biru ada juga yang tidak diberitahukan, berarti dia penyelundupan murni. Ya, dia sama sekali tidak diberitahukan. Nah, kalau yang sama sekali tidak diberitahukan atau penyelundupan murni kalau bahasa di kita, maka opsinya hanya langsung dijadikan barang milik negara, claimed by the state, ya, atau
ditentukan lain oleh undang-undang, determined either by certain law and regulation. Nah, ketika dia dijadikan BMN, barang milik negara, apakah dia dihancurkan? Tidak. Dia akan dimanfaatkan kembali, baik oleh kementerian terkait atau bahkan kita hibah ke kementerian yang membutuhkan. Ya, misalnya laptop, penunjukan laptop itu bisa saja tidak kita 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 musnahkan, tapi kita berikan ke sekolah-sekolah melalui skema hibah misalnya. Ya, tapi terkait ini ya, penunjukan murni ya, hanya hanya terhadap barang-barang yang tidak dilaporkan. Nah, kemarin sempat pertanyaan itu muncul. Yang ini harusnya kan dimusnahkan, yang hijau atas ini. Nah, ini. Nah, terhadap barang-barang yang sebenarnya dilaporkan, tapi dia tidak punya izin atau tidak bisa memenuhi izin, maka dia harus dimusnahkan. Hanya memang kemarin beberapa pertanyaan sempat keluar bahkan dari kalangan parlemen kita, kenapa tidak dihibahkan saja barang-barang tersebut? Karena memang tidak memenuhi regulasi. Kalau mau ya ubah undang-undang. Ya, jadi ada dua skema, yang satu penyelundupan murni, yang satu ketidakmampuan dalam hal memenuhi izin. Nah, terhadap yang dua ini juga eh, ada dua treatment yang berbeda. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Eh, PPT saya masih kelihatan nggak? Share Halo? screen-nya terputus, Pak. Terputus ya? Berubah. Bentar aja ya. Sudah ya, kelihatan ya. Nah, eh, walaupun barangnya larang dan pembatasan, namun dalam skema pengawasan itu ada dua, yaitu pengawasan yang ada di border ataupun post border. Bahasanya seperti itu. Nah, post border ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh rekan-rekan kementerian lembaga yang menerbitkan izinnya. Sementara kalau pengawasan di border ini berarti murni dilakukan oleh Bea Cukai, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Nah, itu kalau yang border. Bahasanya diperiksa itu berarti dilakukan oleh Bea dan Cukai. Namun ada juga yang bersifat post border, artinya walaupun dia barangnya latas, ketika izinnya sudah dipenuhi dan dia boleh keluar dari kawasan pabean, maka izin lebih lanjutnya akan diawasi oleh KL, Kementerian Lembaga. Ya, Cukai hanya mengawasi terkait dengan penerimanya saja. Kalau pajaknya sudah selesai, biaya masuknya juga sudah dibayar, maka akan boleh melanjutkan lebih lanjut ya. Nah, ini terkait dengan INGSU tadi, bahwa INGSU adalah referensi tunggal, semua ada di sana. Kemudian semua perizinan wajib ada di NSW, dan tata niaga border ataupun post bordernya juga ada di NSW. Ya, baik. Ada pertanyaan dari rekan sekalian? Materi kita terkait dengan barang larang dan pembatasan sudah selesai. Semoga nanti rekan-rekan bisa dapat pengetahuan kira-kira barang apa yang dilarang, barang apa yang diawasi. Penjalurannya itu ada dua, jalur hijau sama jalur merah, ya. Kemudian untuk yang konsep impor ekspor juga eh, kemarin dan tadi sudah saya ulangin, yang minimal ketika rekan-rekan bekerja, misalnya bekerja di bidang logistik, sudah tahu kemana dan ke siapa saja regulasi terkait dengan impor ekspor, misalnya seperti itu ya. Oke.
Baik, ada pertanyaan sebelum saya tutup dan saya sudahi, saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada teman-teman sekalian. Izin Pak, saya coba bertanya. Mhm. Ya, Bu Eh, Siva. Kalau misalnya terkait pemeriksaan barang-barang yang dibawa secara curah, gitu kan? Kalau yang sering saya lihat pemeriksaan barang itu kayak di pelabuhan-pelabuhan kontainer yang Tanjung Priuk gitu. Nah, kemarin Mhm. emang ada juga mahasiswa yang magang di sini kan ada KBS yang pelabuhan khusus curah gitu. Eh, kalau kalau kata mahasiswa saya di sana kayak nggak ada Bu untuk apa ya pengecekan barang yang impornya atau ekspornya karena eh, banyak di sana juga apa banyak kapal-kapal yang datang dari luar ya barang impor lah gitu kan karena pelabuhan internasional juga. Nah, jadi kalau untuk barang curah ini apakah pengawasannya ya sama gitu dengan barang-barang yang dibawa dengan kontainer? Terus ada penjaluran juga nggak ya kalau misalnya untuk yang barang-barang curah ini gitu? Terus sama kalau apa ya penetapan kawasan pabean tuh pertimbangannya apa ya Pak gitu? Soalnya kan di yang KBS itu padahal dia ya tadi banyak untuk kegiatan ekspor impor tapi kalau yang setahu mahasiswa saya kayak nggak ada pengawasan khusus atau petugas bea cukai khusus di sana seperti itu Pak. Oke. Habis itu panjangnya apa tadi, Bu? Jadi kalau yang curah ini tadi ada penjaluran juga sama kayak kontainer kah atau soalnya kan pengecekannya kalau Iya, iya. kontainer lebih Mhm. mudah ya ada juga pakai G-scan Mhm. kayak gitu. Mhm. Terus saya juga lihat kan maksudnya kayak dicek kalau yang jalur merah langsung cek secara fisik. Nah kalau yang Mhm. curah itu Iya. apakah ada seperti itu sama gitu Pak pengecekannya kayak gitu. Oke, oke. Siap. Boleh tahu kepanjangan dari KBS? Krakatau Bandar Samudra. Oh, Krakatau. Iya, Oke, sementara saya jawab yang ini dulu ya, penetapan kawasan pabean ya. ya boleh. Menurut saya sudah sampaikan bahwa kawasan pabean adalah tempat resminya untuk bongkar muat barang impor ekspor. Jadi barang impor ekspor itu tidak boleh dibongkar ataupun dimuat di luar kawasan pabean, Hmm, ya. hmm, hmm. Ketika dia dimuat di luar kawasan pabean, maka penyelundupan dan itu pidana. Artinya apa? Penjara. Ancaman di undang-undang itu penjara, ya. Kawasan pabean ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pengajuan terhadap kawasan pabean boleh diajukan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, nanti akan di-CQ ke Menteri Keuangan. Jadi Tanjung Priok misalnya atau Soekarno-Hatta itu ada cap-nya, ada cap keputusan kawasan pabean selama berapa tahun. Gitu. Sekali 5 tahun atau sekali 10 tahun nanti akan dilakukan evaluasi apakah lokasi tersebut masih pantas atau layak dianggap kawasan pabean atau tidak. Oke, namun ada komanya. Pembongkaran terhadap barang impor dan ekspor dapat dilakukan di luar kawasan pabean dalam hal titik dua. Itu ada A, B, C, D ini. Yang pertama itu barang bersifat curah, ya. Karena kalau barang curah di periksa Tanjung Priuk, satu JCT habis tuh, Bu. Ya itu Pak. Dibongkar di situ, ya. Ya. Jadi dia bisa dibongkar di luar kawasan pabean, ya. Selain barang curah, kemudian dua barang yang mudah busuk segala macam, atau produk pertanian misalnya. Dan yang ketiga pakai kata dan atas izin dari Kementerian Keuangan. Izin terhadap bongkar di luar dari kawasan pabean ini boleh diajukan ke Bea Cukai. Nanti akan ada penetapan juga, penetapan izin bongkar di luar kawasan pabean terhadap perusahaan ini. Tergantung yang mengajukan. Berarti KBS ini dalam hal pertanyaan Bu Siva saya artikan sudah memperoleh izin bongkar barang impor ataupun ekspor di luar kawasan pabean, ya. Makanya dia boleh bongkar di pabrik dia.
Karena dia curah kan, kapalnya gampang merapat ke pabrik dia, ke pelabuhan yang dia bikin, sehingga dia boleh dicurah di sana. Atau bisa jadi dia sudah mendapat penetapan sebagai kawasan pabean juga. Saya kurang tahu konsepnya apakah dia mendapat kawasan pabean atau memperoleh izin penetapan mendapat izin pembongkaran luar kawasan pabean. Dua-duanya boleh. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan Bu Siva tadi, bagaimana melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang curah? Ya memang impossible ya Bu, karena memang hitungannya kalau barang curah, gimana ngitungnya satu-satu ini? Iya, Pak. Gandum hitungnya satu-satu gimana bea cukai? Bisa setahun nggak kelar-kelar baru, padahal baru satu kapal itu. Ya kalau memang barang curah di kita itu boldnya adalah hijau, jalur hijau. Boldnya adalah jalur hijau. Namun berdasarkan manajemen risiko kita boleh melakukan jalur merah, jalur fisik. Cara kita meriksa adalah berdasarkan tera kapal. Nanti kawan-kawan yang akan bertugas di atau bekerja, punya punya keinginan kerja di logistik kapal berdasarkan tera kapal. Tera kapal itu kan adalah dokumen pelengkap di kita, ya. Itu masuk masuk ke salah satu dokumen pelengkap pabean tadi. Bill of lading, tera kapal. Nah, itu nanti hitungannya dari tera kapal. Tera kapal dia berangkat, tera kapal dia sampai di Indonesia, apakah sama atau tidak? Kalaupun penyusutan, apakah penyusutannya sudah sesuai dengan regulasi berapa persen, misalnya seperti itu. Nah, dari tera kapal ketika dia bongkar, nanti ketika bongkar nanti begitu masuk ke gudang akan ada timbangan yang biasanya sudah sering untuk dilakukan atau apa namanya sudah sering di sinkronkan kan ada badannya ya Bu ya badan tera kan ada badan untuk yang mensertifikasi timbangan. Nah itu pun nanti akan kita bandingkan kepatuhannya. Kalau sesuai berarti oke. Kalau tidak sesuai balik denda dan sanksi administrasi. Nah, kira-kira demikian rules rules ini kita Bu ya pemeriksaan kita ya walaupun kita nggak lihat satu persatu biji per biji tapi kita lihatnya langsung per tera kapalnya. Tera kapal menjadi dokumen pelengkap di kita di bea cukai ya. Clear ya Bu Siva ya? Ya, Siap. ya, Oke, ada makasih, Pak. lagi dari rekan-rekan lain? Silakan kalau masih ada. Baik, kalau tidak ada boleh kita tutup Ibu Siva? Ya, boleh, Pak. Iya, baik. Kalau sudah tidak ada, kita tutup perkuliahan dosen praktisi yang kedua pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan adik-adik sekalian. Dan nomor saya ada di Mas Fauzi sebagai kepala sekolah atau ke Bu Siva. Jadi silakan diminta ke Bu Siva atau Mas Fauzi dipersilakan Bu ya kalau mau di-share. Kalau ada pertanyaan tentang kepabeanan, impor ekspor, atau mau diskusi tentang peluang ekspor, atau bahkan ketika rekan-rekan sedang berkunjung ke kantor pusat, Pak, saya lagi kantor pusat nih Pak, silakan kita boleh ketemu ngopi-ngopi sebentar lah. Saya masih utang ngopi sama Bu Siva udah 2 kali mungkin. Saya pengen banget nih main ke belajar offline ini Bu, cuma sampai sekarang masih belum ini Bu ya, Ya, masih nggak belum apa-apa. sempat ya Bu. Mungkin di lain kesempatan, Insya Pak. Allah Saya ntar. lain kesempatan kita main-main ke kampus lah. Dan ada lagi tugas ke arah Merak sana, saya bisa mampir, insya Allah. Ya, mohon maaf jika ada yang salah. Saya buka peluang atau ya pengen diskusi atau pengen bertanya tentang Imperko, silahkan bertanya ya. Semoga silaturahmi kita tidak hanya terputus di kegiatan dosen praktik mengajar ini. Demikian ya, saya tutup, saya kembalikan ke Ibu Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Purba atas materinya yang sangat lengkap. Eh, Terakhir kita dokumentasi dulu ya, silakan untuk seluruh mahasiswa eh, menyalakan video Zoom-nya. Oke, Bu, tunggu dulu menit atau 2 menit. Silakan dinyalakan dulu ya. Sambil menunggu kalian menyalakan video, izin Pak, ini ada sertifikat secara e-sertifikatnya. Nanti akan saya Oh, kirimkan filenya ke Bapak. Ya, ya baik. Bu. Ya, Bu. Siap, siap. Sebentar.
Sambil silakan mahasiswa menyalakan videonya. Bentar ya. Stop share. Baik, sudah ada lagi? Ibu mulai dulu dari slide yang pertama ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Sebentar ya. Oke, berikutnya slide yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih banyak kepada seluruh mahasiswa yang sudah hadir mengikuti perkuliahan di pagi hari ini dan juga tentunya kepada Bapak Purba yang sudah menyampaikan sharing ilmu dan pengalamannya ya eh, terkait dengan manajemen ekspor impor khususnya eh, banyak insight juga dari sisi regulasinya Pak. Saya jadi makin Hmm. eh, paham gitu terkait dengan kegiatan ekspor impor ini. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Bu akan tutup dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga bisa berjumpa lagi ya Pak Purba dalam program praktisi Iya, mengajar. Bu. Dan semoga masih ada Ya. lagi nih dari kementerian tuh kemarin Ah, kurang banget Pak ininya kuotanya. iya, Bu, iya, Bu. Iya, Bu. Dibikin lagi yang sendiri gitu aja mungkin ya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.